Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Hikayat Kalbu dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kami akan membahas kisah Nabi Saleh alaihi salam serta perjalanan dakwahnya. Oleh karena itu, simak cerita selengkapnya agar tidak tersesat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel YouTube kami agar senantiasa mendapatkan info menarik lainnya. Kami doakan bagi mereka yang sudah subscribe, semoga senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah yang berlipat-lipat. Amin, amin, Allahumma amin. Nabi Saleh alaihi salam merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi Saleh alaihi salam merupakan nabi kelima yang diutus untuk menyebarkan ajaran menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kehancuran kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Nuh. Beberapa ulama meriwayatkan jika Nabi Saleh alaihi salam memiliki seorang ayahanda bernama Ubaid. Nabi Saleh alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi pada tahun 2100 sebelum Masehi. Apabila diruntutkan, maka silsilah dari Nabi Saleh, yaitu Saleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hadir bin Thamud bin Athir bin Aram atau Iram bin Sem atau Sam bin Nuh. Jadi dapat disimpulkan jika Nabi Saleh alaihi salam masih memiliki darah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Thamud. Kaum Tsamud merupakan salah satu penerima nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memiliki kemakmuran serta kemewahan hidup karena tinggal di atas tanah yang subur dan melimpah serta keterampilan mereka yang sangat maju. Kemakmuran dan kemewahan hidup serta kekayaan alam yang dahulu dimiliki dan dinikmati oleh kaum Ad telah diwarisi oleh kaum Tsamud. Namun sayangnya, kaum Tsamud tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan menyembah berhala sebagaimana kaum Ad. Mereka melakukan kurban untuk berhala, hingga meminta perlindungan serta kebahagiaan kepada berhala-berhala tersebut. Nabi Saleh alaihi salam adalah nabi yang diutus setelah Nabi Hud alaihi salam dan sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam. Semasa hidupnya, Nabi Saleh alaihi salam menetap di daerah Arab Utara, tepatnya di Al-Hijr. Selama di Al-Hijr, Nabi Saleh alaihi salam merupakan salah satu orang yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh penduduk Al-Hijr, yaitu kaum Tsamud. Kaum Tsamud sangat pandai dalam hal memahat batu, terutama batu-batu pegunungan. Hal tersebut dikarenakan daerah Hadramaut yang merupakan tempat tinggal kaum Tsamud adalah pegunungan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 9. Dan terhadap kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di sebuah lembah. Quran surat Al-Fajr ayat 9. Kaum Tsamud yang menjadi target dakwah dari Nabi Saleh alaihi salam adalah kaum yang menyambung hidup mereka melalui bercocok tanam, arsitektur, dan beternak. Kemampuan yang dimiliki kaum Tsamud di bidang arsitektur sangatlah mengagumkan. Mereka memahat bukit berbatu yang banyak ditemukan di Al-Hijr menjadi bangunan indah dan megah. Sedangkan pada hamparan tanah yang datar, mereka membangun istana-istana. Bukit-bukit batu yang dipahat oleh kaum Tsamud membentuk bangunan-bangunan rumah yang mereka tinggali dengan gaya khas peninggalan Yunani dan Romawi kuno. Pada saat itu, diketahui kaum Tsamud menyembah berhala, sesuai yang dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Awalnya kaum Tsamud sangat menghormati Nabi Saleh alaihi salam, karena mereka menaruh harapan pada beliau untuk meneruskan tradisi kaum Tsamud, yaitu menyembah berhala. Namun ketika Nabi Saleh alaihi salam mulai menyampaikan ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwa kepadanya, maka kaum Tsamud menjadi kecewa dan murka. Mereka mulai memusuhi Nabi Saleh alaihi salam karena beliau meminta untuk meninggalkan sesembahan berhala yang sudah menjadi bagian dari tradisi mereka secara turun-temurun.
Nabi Saleh alaihi salam memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya mereka sembah. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan mereka, menciptakan alam di sekitar mereka, menciptakan tanah-tanah yang subur yang menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup bagi mereka, menciptakan binatang-binatang yang memberi manfaat dan berguna bagi mereka, dan dengan demikian memberi kenikmatan dan kemewahan hidup dan kebahagiaan lahir dan batin. Tuhan yang esa itulah yang harus mereka sembah, dan bukan patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu-batu gunung yang tidak berdaya memberi sesuatu kepada mereka atau melindungi mereka dari ketakutan dan bahaya. Selain memiliki kebiasaan menyembah berhala, tabiat lainnya yang dimiliki oleh kaum Tsamud adalah angkuh dan sombong. Mereka seringkali meremehkan dan memandang rendah kaum lainnya. Bahkan dalam kesehariannya, mereka selalu berbuat maksiat seperti berzina dan mabuk-mabukan. Gaya hidup kaum Tsamud tersebut telah menyimpang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena alasan tersebutlah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Saleh menjadi seorang nabi dan ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum Tsamud. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 73. Dan kepada kaum Tsamud, kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih." Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Ketika Nabi Saleh alaihi salam mulai menyeru kepada kaum Tsamud tentang ajaran tauhid untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, maka kaum Tsamud terbelah menjadi dua kelompok yang saling bertentangan. Kelompok pertama yaitu yang mengikuti Nabi Saleh alaihi salam, dipimpin oleh Junda bin Amru bin Mahlab bin Lubaid bin Jawas. Junda bin Amru adalah salah satu tokoh pemuka di kaum Tsamud. Kelompok kecil ini terdiri dari orang-orang yang berkedudukan sosial lemah. Sedangkan kelompok yang menentang Nabi Saleh adalah mereka yang tergolong orang-orang kaya dan berkedudukan tinggi, bersikeras dan menyombongkan diri menolak ajakan Nabi Saleh dan mengingkari kenabiannya. Kelompok ini dipimpin oleh Zu'ab bin Amru bin Lubaid al-Habab dan Rabab bin Sahr bin Julmas. Du'ab dan Rabab bahkan menghalang-halangi ketika Nabi Saleh alaihi salam hendak mengajak sepupunya yaitu Junda bin Syihab untuk mengikuti ajarannya. Mereka berkata kepada Nabi Saleh alaihi salam, "Wahai Saleh, kami berpikir bahwa engkau telah dikendalikan setan dan terkena sihir. Engkau telah menjadi tidak waras dan menderita sakit gila. Akalmu sudah berubah dan pikiranmu sudah kacau, sehingga engkau tidak sadar terhadap apa yang telah engkau ucapkan itu. Perkataanmu sungguh tidak masuk akal dan mungkin engkau sendiri tidak memahaminya. Engkau mengaku bahwa engkau telah diutus oleh Tuhanmu sebagai nabi dan rasulnya. Apakah kelebihanmu dibandingkan kami semua, sehingga engkau dipilih menjadi rasul? Padahal ada orang-orang di antara kami yang lebih patut dan lebih cakap untuk menjadi nabi atau rasul daripada engkau. Tujuanmu dengan berkata bohong itu dan kata-katamu hanyalah untuk mengejar kedudukan dan ingin diangkat menjadi kepala dan pemimpin bagi kaummu. Jika engkau merasa bahwa engkau cerdas dan mengaku bahwa engkau tidak mempunyai arah dan tujuan yang terselubung dalam dakwahmu itu, maka hentikanlah usahamu untuk menyiarkan agama barumu dengan menghina sesembahan kami dan nenek moyangmu sendiri. Kami tidak akan mengikuti jalanmu dan meninggalkan jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang tua kami lebih dahulu." Nabi Saleh alaihi salam menjawab, "Aku telah berulang kali mengatakan kepadamu bahwa aku tidak mengharapkan sesuatu apapun sebagai balasan atas usahaku memberi penerangan kepada kamu. Aku tidak mengharapkan upah atau mendambakan pangkat dan kedudukan bagi usahaku ini. Apa yang aku lakukan semata-mata atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan darinya kelak aku harapkan balasan dan ganjaran untuk itu.
Dan bagaimana bisa aku mengikutimu dan menelantarkan tugas serta amanat Tuhanku kepadaku? Padahal aku telah memperoleh bukti-bukti yang nyata atas kebenaran dakwahku. Janganlah sesekali kamu harapkan bahwa aku akan melanggar perintah Tuhanku dan melalaikan kewajibanku kepadanya, hanya semata-mata untuk melanjutkan penyembahan nenek moyang kami yang bodoh itu. Siapakah yang akan melindungiku dari murka dan azab Tuhan jika aku berbuat demikian? Sesungguhnya kamu hanya akan merugikan dan membinasakan aku dengan seruanmu itu. Setelah gagal dan berhasil menghentikan usaha dakwah Nabi Saleh, mereka melihat semakin banyak orang-orang yang mengikutinya dan berpihak kepadanya. Para pemimpin dan pemuka kaum Tsamud berusaha membendung arus dakwahnya yang semakin lama semakin mendapatkan perhatian, terutama dari kalangan menengah ke bawah dalam masyarakat. Mereka menantang Nabi Saleh dengan membuktikan kebenaran kenabiannya melalui suatu mukjizat. Dijelaskan oleh para musafir bahwa sebagai bukti kerasulan Nabi Saleh alaihi salam, kaum Tsamud menantang beliau untuk dapat mengeluarkan seekor unta betina yang sedang hamil 10 bulan dari sebuah batu besar yang ditunjuk oleh mereka. Nabi Saleh alaihi salam pun menyanggupi permintaan kaum Tsamud tersebut dan mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dari permukaan batu yang dipukul oleh tangan Nabi Saleh, keluarlah unta betina dengan ciri-ciri sama persis seperti yang disebutkan oleh kaum Tsamud. Unta tersebut dikenal dengan sebutan unta betina Allah. Maka terperanjatlah mereka. Kejadian mukjizat tersebut membuat sebagian dari kaum Tsamud yang menyaksikannya menjadi pengikut Nabi Saleh. Namun ada pula yang masih pada pendiriannya untuk menantang Nabi Saleh alaihi salam. Maka bersabdalah Nabi Saleh alaihi salam, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu, biarlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang sangat pedih." Quran Surat Hud ayat 64. Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar. Quran Surat Asy-Syura ayat 156. Seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran, Nabi Saleh alaihi salam berpesan kepada umatnya untuk tidak berbuat jahat kepada unta betina Allah. Bahkan Nabi Saleh alaihi salam mengizinkan kaumnya untuk memerah dan mengkonsumsi susu unta tersebut secara bergantian. Unta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala atas doa Nabi Saleh untuk kaum Tsamud tersebut akhirnya dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Air susu dari unta tersebut dapat memenuhi kebutuhan kaum Tsamud pada masa itu. Untuk terus menyuplai susu unta betina tersebut, terdapat pembagian penggunaan sumber air, di mana sehari untuk kaum Tsamud dan sehari untuk unta betina. Selama beberapa waktu, kaum Tsamud dapat menikmati susu unta tersebut, karena telah membagi sumber air kepada unta itu. Namun suatu hari, terdapat orang-orang kafir yang memendam rasa bencinya kepada Nabi Saleh alaihi salam. Mereka berniat mencelakai unta tersebut, sehingga kaum Tsamud dapat mengambil air sepuas hati mereka. Para kaum Tsamud yang menantang Nabi Saleh alaihi salam merasa kesal, karena banyak ternak mereka yang kekurangan air. Mereka menganggap kehadiran unta betina hanya menambah beban mereka, karena menghabiskan jatah air di sumber mata air. Mereka pun segera memikirkan rencana jahat untuk membunuh unta betina tersebut. Di antara orang-orang yang berencana melakukan pembunuhan terhadap unta betina Allah, terdapat dua wanita yang menjadi provokator rencana tersebut. Dua wanita tersebut adalah Saduk binti Mahya bin Zuhair al-Mukhtar dan Unaizah binti Gunaim bin Mijlas. Unaizah merupakan istri dari Du'ab, salah satu pemimpin kelompok penantang Nabi Saleh alaihi salam. Unaizah dan Du'ab memiliki 4 orang anak perempuan dan membentuk perjanjian dengan Qudar bin Salif untuk dapat memilih salah satu anaknya apabila berhasil membunuh unta betina tersebut.
Saduk pun melakukan hal yang sama, yaitu menawarkan dirinya sendiri kepada Misra bin Mahraj bin Mahyah apabila Misra mampu membunuh unta tersebut. Udar dan Misra yang tergiur dengan tawaran kedua wanita tersebut pun bertekad penuh untuk membunuh unta betina dengan mengajak 7 pemuda lainnya. Mereka mengawasi ketika unta betina sedang minum air di sumber mata air, lalu secara kilat memanah betis unta tersebut, sembari menikam bagian perut unta dengan menggunakan pedang. Dengan begitu, terbunuhlah unta betina Allah yang merupakan mukjizat milik Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam sangat sedih ketika mendapati bahwa unta betina Allah telah dibunuh oleh kelompok penentangnya. Nabi Saleh pun segera mengingatkan para pembunuh unta agar segera bertaubat atau azab yang pedih akan segera datang. Namun mereka justru meremehkan peringatan dari Nabi Saleh alaihi salam, bahkan menantang agar azab segera diturunkan. Maka Nabi Saleh pun berpesan kepada mereka untuk bersukaria selama 3 hari sebelum datangnya azab. Seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 65. Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Saleh berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Quran surat Hud ayat 65. Selain mencelakai unta tersebut, mereka berencana untuk menyerang Nabi Saleh dan keluarganya pada malam hari. Namun atas izin Allah, diturunkanlah para malaikat yang melemparkan batu kepada orang-orang kafir yang hendak menyerang Nabi Saleh. Perbuatan mereka membunuh unta tersebut adalah suatu pelanggaran terhadap larangan Nabi Saleh alaihi salam. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan kepada mereka hukuman, yaitu membatasi hidup mereka hanya dalam tempo 3 hari. Maka sebagai ejekan mereka disuruh bersukaria selama 3 hari itu. Pada hari pertama sebelum datangnya azab yang menewaskan pembunuh unta dan para kaum Samud yang ingkar, wajah mereka berubah warna menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka menjadi merah, dan pada hari ketiga, wajah mereka menjadi berwarna hitam. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, pada hari keempat setelah matahari terbit, maka datanglah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dahsyat kepada kaum Samud yang ingkar. Azab yang diterima oleh mereka adalah terdengarnya suara keras dari langit dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat sekali. Para pembunuh unta dan kelompok penentang Nabi Saleh alaihi salam pun mati bergelimpangan di rumah mereka masing-masing. Diceritakan bahwa tidak ada satupun kelompok penentang Nabi Saleh yang selamat, kecuali Kalbah binti As-Salq. Kalbah adalah seorang budak perempuan yang pada saat azab terjadi melarikan diri ke arah perkampungan Arab, lalu menceritakan kejadian azab tersebut kepada penduduk di sana. Kalbah diberi minum oleh salah satu warga perkampungan tersebut. Namun setelah minum, Kalbah langsung tewas seketika. Begitulah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Nabi Saleh alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah selamat dari kejadian tersebut. Meskipun tidak diceritakan dalam Al-Quran mengenai kehidupan Nabi Saleh dan pengikutnya setelah kejadian yang menimpa kaum Samud, namun terdapat sumber yang mengatakan bahwa mereka berpindah ke daerah Ramlah di kawasan Palestina. Adapun ayat Al-Quran yang berkisah mengenai Nabi Saleh alaihissalam adalah sebagai berikut. 1. Al-Quran Surat Asy-Syam ayat 11 hingga 15. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah, dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Quran Surat Asy-Syam ayat 11 hingga 15. 2. Al-Quran Surat Hud ayat 61 hingga 68. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata,
Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau diharapkan? Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami." Quran Surat Hud ayat 62. Dia Saleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku. Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Kisah Nabi Saleh alaihi salam memberikan pelajaran sangat penting kepada umat Islam, bahkan seluruh umat manusia. Lihatlah betapa kaum Samud menjadi binasa, hancur, bahkan tersapu bersih di atas bumi karena dosa dan pelanggaran perintah Allah yang dilakukan oleh beberapa orang pembunuh unta Nabi Saleh. Sebagai manusia, pentingnya mengimani tauhid dan mengesahkan Allah SWT. Semoga kita senantiasa ditakdirkan dalam akhir yang husnul khatimah. Amin, amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.